Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Video kali ini berbicara tentang liberal. Liberal menjadi pandangan sebagian kalangan intelektual untuk menembus pemikiran di zamannya dan melampaui pemikiran zaman yang akan datang. Karena memang liberal umumnya dilahirkan dari tahayul juga, orang yang banyak berhayal. Jadi liberal ini orang-orang tahayul sebenarnya, orang yang banyak berhayal. Karena pada intinya nanti akan mengagungkan akal sebagai kekuatan utama di dalam menciptakan kelebihan-kelebihan pada diri seseorang. Biasanya dikait-kaitkan dengan sains. Nah, berikut ini adalah salah seorang tokoh liberal ya. Siapa yang tidak kenal dengan Islah Bahrawi? Dalam segala tindak tanduknya dan dari semua kiprahnya dan sepak terjangnya dicurahkan memerangi cara berpikir Islam yang tidak dimuderasi menurutnya itu. Ya, karena Islam ini harus ada tim moderasi. Yang moderasi itu adalah mereka. Mereka menciptakan rumusan-rumusan moderasi untuk kepentingan mereka. Dan selalu memojokkan kelompok-kelompok yang tidak moderat itu sebagai musuh bebuyutan mereka dengan stigma-stigma Wahabi dan sebagainya. Kelakuannya ya seperti anak kecil, mereka sebenarnya tidak ilmiah ya. Justru menurut saya sangat membingungkan dia itu. Karena tidak mencerminkan seorang intelektual. Belajar juga nanggung. Yaitu kalau kita lihat seorang yang mempelajari Al-Quran yang kita kenal dengan Kristen Prince ya, mahkota Kristen ya, atau pangeran Kristen itu di Dubai. Dia orang yang banyak hafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya untuk merusak Islam. Di Indonesia orang Islam yang merusak Islam tuh banyak gitu. Jadi mereka ini menjadi pemikir-pemikir Islam yang bertujuan untuk mengkerdilkan Islam. Jadi tujuannya untuk menjustifikasi bahwa orang-orang yang berpikir Islam itu salah karena agama itu adalah tahayul, tak sesuai dengan zaman. Bahkan Tuhan itu adalah ciptaan manusia. Tuhan itu tidak. Ini muncul dari mulutnya orang-orang liberal. Untuk mengetahui yang sebenarnya, mari kita ikuti berikut ini. Yang tadinya selalu katakan agama ini adalah sesuatu kebaikan, mengajarkan penghormatan kepada sesama dan sebagainya. Tapi kok di sisi lain agama ini kok bisa kadang istilah Charles Kimball tuh membawa bencana gitu loh Mas. Iya memang, iya betul. Jadi, apalagi kalau Sam Harris atau Richard Dawkins bicara soal itu, seolah-olah orang itu dengan masuk menjadi pemeluk satu agama itu seolah-olah siap untuk menjadi boneka kan gitu. Kalau menurut Richard Dawkins itu, karena kalau menurut Richard Dawkins Tuhan itu sebenarnya nggak ada. Tuhan itu diciptakan sendiri oleh manusia, dijadikan momok-momok dan hantu itu kan begitu. Tapi memang kalau melihat dari pola perilaku pemeluk agama hari ini, memang agama ini betul-betul memang hanya dijadikan tunggangan dari ambisi-ambisi. Itu
salah satu literatur yang dipakai oleh Islah Barawi, Richard Dawkins, berkaitan dengan pernyataan Richard Dawkins bahwa Tuhan itu tidak ada dan diciptakan oleh manusia sendiri. Ini Islah Barawi bukan satu kali ini ngomong tentang tidak ada Tuhan ya, tapi berkali-kali. Termasuk bukunya seorang yang ditulis oleh seorang yang tahu bahasa Arab ya, di daerah Muslim, basis Muslim, lalu berpikir anti Tuhan, itu menjadi rujukan Islah Barawi juga itu. Kemudian bukunya yaitu Stephen Hawking itu, dia juga menjadi bukunya Islah Barawi, rujukannya Islah Barawi. Gambaran-gambaran seperti ini sebenarnya secara tidak langsung Islah Barawi menyandarkan diri bahwa referensinya itu benar gitu. Dari referensinya saja sudah salah, karena bukannya memberi bantahan dia. Dia tidak memberi bantahan kepada pendapatnya Richard Dawkins, kepada pendapatnya Stephen Hawking, kemudian pada pendapatnya orang Arab dari Tunisia, Aljazair, kurang tahu ya saya kemarin yang dikutip tuh buku-bukunya yang serba komunisme ya. Kemudian juga buku yang berbicara bahwa agama itu tahayul. Padahal kalau kita berbicara agama, ada banyak kalangan intelektual yang tidak dipelajari oleh Islah Barawi. Karena memang ketertarikan Islah Barawi kepada sesuatu yang sangat kontroversi, yang bisa menimbulkan kemelut pemikiran di tengah-tengah umat Islam. Referensi itu menunjukkan orangnya ya. Jadi referensi itu akan menunjukkan siapa Islah Barawi yang sebenarnya itu. Menunjukkan orangnya yang sebenarnya itu Islah Barawi siapa. Ini tentunya yang mendatangkan banyak pikiran di kalangan umat Islam. Harus lebih berwaspada, mawas diri dan hati-hati agar tidak mudah terbawa emosi. Mari kita lihat lagi pendapat Islah Barawi yang kemudian ditanggapi oleh Khalil Nafis ketika Islah Barawi di TV One berbicara bahwa agama itu tahayul. Agama, saya Islam, tidak bisa dicegah oleh dengan fikih-fikih. Dia akan bergerak dengan sendirinya karena sains ini memang punya logikanya sendiri. Dia akan menampilkan wujud-wujud nyata. Nanti kita akan kelimpungan sendiri kalau menganggap bahwa metaverse ini kan dulu nggak ada, ini bid'ah ini. Ini akan berkembang terus, nanti ada kunjungan ke sorga, ada kunjungan ke neraka. Loh, pasti belum tentu. Ini kan hanya sebatas Blackstone, virtual Blackstone Initiative. Tapi nanti itu akan berkembang hingga mungkin akan ziarah kubur juga, ke Baki, ke Ma'la dan sebagainya. Nah, ini kan harus disadari ketika ziarah kubur aslinya diharamkan, tapi virtualnya dihalalkan, ini kan menjadi pertentangan. Artinya begini, soal sains dan agama itu memang sulit untuk bersatu padu karena memang dua mainstreamnya berbeda. Satu nyata, yang satu ini mohon maaf kalau mengacu kepada kalangan-kalangan orientalis barat mengatakan agama itu tahayul, sains itu adalah hal yang nyata. Waduh, bagaimana ini mohon maaf, saya bukan inilah, bukan ateis tadi lah. Ya, agama. Itu pernyataan Islah Barawi ya, yang kemudian ditanggapi oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Ini Madura tim ya, saya juga orang Madura. Kiai Haji Khalil Nafis Madura, Islah Barawi Madura. Jadi itu di antara salah satu pendapat Islah Barawi. Memang menggunakan referensi, tapi buat apa menggunakan referensi seperti itu? Untuk membenarkan alibinya dia, membenarkan pendapat-pendapatnya dia bahwa agama itu bikin rumit saja gitu. Jadi referensi itu
tidak bisa dilepaskan dari keinginan orangnya. Apa keinginannya? Apa yang akan dikembangkan pemikirannya? Salah satu caranya diantaranya dengan menggunakan referensi tertentu dan juga nama orang yang menulis buku tersebut sebagai sandaran, ya, pembenaran bahwa pendapatnya itu adalah benar kalau agama hanya berisi doktrin, dogma dan sebagainya yang tak layak dan tak pantas diikuti. Maunya berpikir seperti itu yang dikatakan oleh Ismail Barawi gitu. Jadi ada lagi pendapatnya yang berkaitan dengan Stephen Hawking gitu. Banyak sekali berkaitan dengan komunisme, itu jelas sekali. Yang cenderung mengangkat agama, ya, yang cenderung mengangkat agama sebagai tertuduh. Jadi agama sebagai tertuduh. Ini tentunya yang terus-menerus dikembangkan oleh Ismail Barawi dengan referensi-referensi yang cukup mengerikan, ya. Gambaran dari orang yang berpikir liberal sebegitu jauhnya dia dari hakikat kebenaran. Lalu tidak membaca pemikiran yang berbeda dengannya. Misalnya kalangan saintis yang mendukung agama, ini enggak dipakai oleh dia. Dia yang diangkat saintis yang bertentangan dengan agama gitu. Ini sudah usaha berat, usaha keterlaluan yang dilakukan oleh Ismail Barawi sebagai seorang aliran filsafat. Nah, tentu saja peluang pemikiran yang seperti ini akan menjebak banyak orang yang dangkal otaknya, yang lemah cara berpikirnya, terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang datang dari Ismail Barawi. Satu sisi, dia mendoktrin kebencian kepada Wahabi dari kalangan para pembenci Wahabi dan tidak mau membaca buku-buku yang membela kebenaran-kebenaran Wahabi misalnya. Ini satu contoh saja. Artinya yang disukai oleh Ismail Barawi memang kontroversi. Bukan usaha untuk coba semua pembicaraan Ismail Barawi arahnya kemana. Itu bisa dibaca lah. Hampir seluruh ceramahnya tidak bersahabat dia dengan kelompok Wahabi. Hampir seluruh ceramahnya. Jadi isinya cuma caci maki melulu gitu. Berbicara bid'ah dan sebagainya. Lah. Padahal dia kalau berbicara bid'ah itu kan ada kitabnya. Sebelum dikarang oleh kalangan Wahabi, sebelum ditulis oleh Ibn Taimiyah, itu kan ada bahan-bahannya tersendiri. Kemudian dia ingin menciptakan fikih aliran, ya. Artinya bahwa fikih itu tidak bisa disekat dengan fikih-fikih yang ada. Ya, coba bayangkan, kalau ini sebenarnya ini sangat juga bertentangan dengan ideologi NU menurut saya, yang menjadikan fikih sebagai pandangan di dalam beragama. Artinya sudah entah cara berpikir liberal seperti ini masihkah akan mendapatkan penghargaan dari kalangan ahli fikih. Di mana fikih itu tidak diklasifikasi. Menyebut fikih itu secara total ini berbahaya juga gitu. Sama dengan menyebut aliran tadi, ya, bahwa aliran si B misalnya. Aliran si B ini pemikirannya tidak pernah benar. Ini satu contoh. Jadi satu aliran yang mendapatkan sorotan paling tajam dan paling rumit di mata Ismail Barawi itu adalah Wahabi. Coba saja ceramahnya, mana ada yang bersahabat ceramahnya, ngajak perang terus gitu. Wah, itu saja barangkali dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan Ismail Barawi diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan meniti jalan yang benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.